Bagian akhir dari chapter ini adalah kita akan menggunakan distribusi normal untuk mendekati nilai variabel binomial. Pada chapter yang lalu, kita telah pelajari bahwa peluang binomial bisa dihitung dengan menggunakan rumus binomial dan tabel kumulatif binomial. Apabila nilai n atau banyak data pada binomial adalah besar, P atau peluang kejadian tidak dekat dengan 0 atau 1, maka area atau luasan kurva normal dengan min NP dan varians NPQ dapat digunakan untuk mendekati nilai peluang binomial, sebagaimana diilustrasikan pada gambar ini. Jadi, rumus transformasi dari binomial distribution ke standard normal distribution adalah Z sama dengan X minus NP dibagi akar dari NPQ. Untuk mendapatkan pendekatan yang akurat, pastikan bahwa nilai NP dan NQ keduanya lebih besar dari 5. Kita lihat contoh berikut. Misalkan kita punya X adalah sebuah variabel random binomial dengan N sama dengan 30 dan P sama dengan 0,4. Maka gunakan normal approximation untuk mencari peluang X kurang dari sama dengan 10. Kita perlu perhatikan bahwa kita perlu sertakan, karena tadi yang ditanyakan adalah peluang X kurang dari 10, maka nanti kita akan gunakan X 10,5 agar nilai 10 termasuk di dalamnya. Maka kita dapatkan N adalah 30, P adalah 0,4, dan Q adalah 1 minus 0,4 atau 0,6. Kita hitung NP sama dengan 12, NQ sama dengan 18. Dan kita lihat dari nilai NP dan NQ memenuhi syarat untuk kita bisa dekati menggunakan kurva normal. Maka kita bisa hitung mu-nya adalah sama dengan NP sama dengan 12, to-nya adalah akar NPQ atau kita peroleh 2,683. Sehingga kita akan dekati nilai yang ada pada binomial dengan menggunakan kurva normal. Maka peluang X kurang dari sama dengan 10 kita dekati dengan peluang Z 10,5 dikurangi 12 dibagi dengan 2,683. Atau kita dapatkan untuk nilai kurva di bawah normal dari peluang Z kurang dari minus 0,56 adalah 0,2877. Kita lihat contoh yang kedua. Suatu pabrik memproduksi baterai dengan tingkat reliability 95%. Sebanyak sampel baterai N sama dengan 200 diambil. Ditanyakan berapa peluang sekurang-kurangnya 195 dari baterai tersebut bekerja normal. Nah, di sini kita ketahui bahwa yang dianggap sebagai sukses itu adalah baterai yang bekerja normal, di mana sampelnya adalah N sama dengan 200. P-nya tadi adalah 0,95, NP-nya 190, dan NQ sama dengan 10. Nilai NP dan NQ lebih besar dari 5 sehingga memenuhi syarat untuk kita dekati dengan
kurva normal. Maka kita hitung peluang X sama dengan 195, kita dekati dengan peluang Z lebih besar sama dengan 194,5. Kenapa 194,5? Agar 195-nya ikut, sehingga kita ambil nilai di sebelah kirinya. Karena yang ditanyakan adalah at least, sekurang-kurangnya 195. Sehingga kita ambil sebelah kiri 195, yaitu nilai 194,5. Dikurangi 190 dibagi dengan akar 200 kali 0,95 kalikan 0,05. Sehingga kita peroleh peluang Z lebih besar sama dengan 1,46. Kita lihat di tabel, nilainya adalah 1 minus 0,9278, atau kita peroleh 0,0722. Demikian, pada chapter ini kita telah mempelajari beberapa hal. Yang pertama tentang continuous probability distribution. Kita pelajari pengertian tentang continuous random variable. Kemudian kita pelajari juga tentang probability distribution atau probability density function, di mana kurvanya adalah kurva yang halus, kemudian area di bawah kurva antara A dan B merepresentasikan peluang peluang X di antara A dan B, kemudian peluang X sama dengan nilai tertentu, misal nilai A adalah sama dengan 0. Yang kedua, tadi kita sudah pelajari juga tentang normal probability distribution, di mana bentuknya adalah simetrik pada nilai min mu. Bentuknya ditentukan oleh standar deviasi. Selanjutnya, normal random variable Z memiliki min 0 dan standar deviasi 1. Setiap normal random variable X kita bisa transformasi menjadi standar normal variable dengan menggunakan rumus Z sama dengan X minus mu dibagi tau. Kita perlu ubah setiap nilai X yang diperlukan menjadi Z. Kemudian kita gunakan tabel 3, yaitu tabel kurva di bawah luas di bawah kurva normal, untuk menghitung standar normal probabilities. Demikian materi pada chapter ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.